Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kami diberi kesempatan untuk menjelaskan tentang proyek yang akan kami kerjakan, insya Allah ya, khususnya Kang Adam. Jadi ini setelah melakukan survei berapa kali Kang Adam? 3 kali. 3 kali. Dengan yang berlokasi yang berlokasi di Arjasari Banjaran, di mana luas lahannya itu 4.085 meter persegi dengan skala 1/200, maka ini adalah yang terlihat di sini adalah kontur tanah, di mana dengan elevasi 957 mdpl, konturnya ke bawah ya, ke arah barat. Di paling bawah berada di elevasinya 937 mdpl. Dari sini bisa dilihat bahwa arah kontur tanah itu ke bawah, ke arah barat ya, ke arah barat. Oh ya, nama proyeknya karena memang tujuannya untuk eksperimen, maka nama proyeknya adalah Kebun Eksperimen Arjasari. Kami sudah membuat beberapa ini base map-nya, kemudian ada juga nanti akan dijelaskan oleh Mas Kris terkait analisis sektornya, berikut zonasinya ya. Zonasi akan dijelaskan oleh Kang Putra. Berikut penjelasan tentang desain konsep dan dilanjutkan oleh Kang Adam tentang desain konsepnya juga dan juga desain ruangnya serta fase pengerjaannya. Oke, selanjutnya kita ke pembahasan sektor analisis. Surprise. Oke, untuk sektor analisis akan dijelaskan oleh Mas Rizwa. Untuk waktu dan tempat silakan. Oh ya, lupa presentasi setengah jam, 15 menit. Oke. Baik, ini adalah analisa sektor di Kebun Eksperimen Arjasari yang berlokasi di Arjasari Banjaran. Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa elevasinya itu ketinggian dari 957 mdpl. Ini paling tinggi ada di lokasi ini. Arah matahari dari arah timur itu dari arah sebelah kiri saya. Dari sini menuju ke arah barat di sebelah sini. Nah, arah angin untuk siang hari itu dari arah selatan menuju ke utara, lalu berhembus angin malam dari arah utara menuju ke selatan. Vegetasi yang sudah ada saat ini memang tidak banyak, hanya ada di situ tumbuhan berupa rumpunan bambu, ada beberapa pohon waru di pinggiran, lalu ini adalah rumput pakcong, rumput untuk pakan sapi. Vegetasi yang ada hanya saat ini ada ini, belum ada aliran listrik, belum ada di sini belum ada saluran air. Jadi kondisi tanahnya ini memang masih sangat tidak subur gitu ya, kurang subur. Lalu akses jalan sudah ada akses jalan berupa tanah dan batu, bukan aspal, bukan jalan aspal. Lalu apalagi, oh ya, warga paling dekat itu berada di sisi sebelah barat, itu turun ke bawah, itu ada perkampungan di situ. Masalah utamanya di kebun ini dan di daerah situ adalah pencurian. Beberapa warga itu memang hobi untuk mengambil yang tidak menjadi haknya gitu. Itu masalah sosialnya. Untuk masalah alam, memang di sini di area perbukitan, jadi arah angin itu sangat kencang.
Untungnya memang di sisi sebelah selatan ini memang sudah ada pepohonan. Di sini memang tidak terlihat karena sudah menjadi lahan tetangga. Di sini ini puncak bukit. Di sebelah sini pun ini sudah kebun wilayah tetangga gitu ya. Sudah ada rerumpunan bambu. Jadi lumayan tertolong untuk angin itu karena sudah ada banyak pohon-pohon yang cukup tinggi. Ini analisa sektornya. Lalu untuk zonasi akan dijelaskan oleh Kang Putra. Oke, lanjut ke zonasi. Di sini dikarenakan tadi areanya ya sebenarnya ini ada di puncak bukit di perbukitan selatan sebelum ke gunung Gunung Buntang yang selatan. Nah ini depannya nih ada bukit. Nah ini di puncaknya sebenarnya posisinya itu. Nah untuk zonasi sendiri bisa dilihat bahwa warna biru di sini zona 0 untuk tempat pemukiman, bangunan, buat ya berkumpul orang-orang lebih sering adanya di zona 0. Langsung zona 1 ini nantinya bakal jadi kitchen garden, perkebunan, ada peternakan kecil. Lanjut ke warna hijau zona 2. Di sini jadi pohon buah-buahan, tapi yang buah-buahannya bukan buah-buahan tinggi, tapi buah naungan berarti yang sedang, pohon-pohon sedang. Nanti berlanjut ke warna biru tua ini, biru menuju ungu zona 3. Ini pohon-pohon besar, maksudnya pohon-pohon besar. Dan dilanjut ke zona 4 yaitu jadi hutan lindungnya. Hampir mau ke hutan lindung, sebenarnya nyambung ke zona 5 nantinya dia. Daerah konservasinya tuh di atas gitu. Lanjut nanti aku kasih tahu alasannya kenapa harus ada area konservasi di atas bukit tersebut. Oke, ini desain konsep. Jadi tadi udah aku katakan bahwa di area paling atas tuh sebenarnya kan ini daerahnya itu di atas bukit, dan permasalahannya tuh ada lagi selain dari segi sosial, dia banyak yang mencuri katakanlah, bukan haknya, tapi dari segi alam dia udah sering terkeruk di atas bukit ini dikarenakan tidak ada pepohonan yang besar pengikatnya, jarang banget. Langsung tuh sudah banyak dikeruk, tidak sesuai kontur tanah di sana, bukit sana. Jadi sehingga si air hujan itu menggerus ke bawahnya bisa, dan akhirnya menggerus dan berbeda dengan di Google Earth aplikasi. Jadi kayak udah terbanyak tergerus gitu dari semestinya si kontur gitu. Nah, sedikit cerita, jadi kejaran di lahan Arjasari ini tuh si lahan atasnya krisis air, yaitu permasalahannya tidak ada pohon pengikat tanah itu dan tidak ada pohon yang menarik untuk menjadikan mata air. Jadi sedikit sekali, dan tampungan-tampungan pun nggak ada. Langsung tuh arah aliran si kontur juga berantakan di atas. Jadi PR dari si desain konsep ini adalah memperbaiki kontur landscape di atas. Soalnya dari atas kan ngalir ke bawah tuh. Jadi sebenarnya ini titik berat permasalahan di atas bukit tuh sebenarnya harus diperbaiki gitu. Oke, ini kejarannya pertama ini kejarannya agroforestry sebenarnya. Misalnya jadiin hutan lagi, mengembalikan sistem di atas seperti fitrahnya gitu,
hutan di atas gitu. Sekarang untuk lebih mendetailnya, pepohonan ya, konsep-konsep rumahnya, sampai ke konsep hutannya akan dijelaskan oleh Eden. Oke, silakan Eden. Jangan protes. Ya, tadi sudah dijelaskan kan untuk zona-zonanya gitu. Sekarang akan detailkan. Kita mulai dari zona ini ya, zona apa namanya itu? Zona di mana rumah itu berada gitu. Nah, jadi rumah itu nanti akan ditempatkan tepat di pinggir jalan gitu. Di sini. Ini jalan aksesnya gitu. Ini jalan tuh terus ke sini. Nah, di sini itu ada parkiran gitu. Di sini tuh. Dan ini akan akan ditempatkan pohon rindang. Tapi sebenarnya ini nggak serindang ini. Jadi akan ditempatkan beringin juga gitu. Tapi dia dikecilkan gitu. Ya, bonsai. bonsai. Nah, di sistem rumahnya pun jadi sudah diintegrasi juga gitu. Untuk agar waste-nya itu bisa cycle-nya itu bisa close loop gitu. Jadi bisa berputar terus di sana. Jadi misalkan dari sini kan kita kalau misalkan dari toilet itu ada biodigester gitu. Kemudian kalau dari dapur itu juga ada grey water filter gitu. Terus juga kalau misalkan ya, nah kalau misalkan untuk sampah dapur sendiri gitu, untuk yang kerasnya itu nanti ada di sini peternakan ayam gitu, dikomposkan di sana. Nah, kemudian di zona 1 kurang lebih itu aja sih ya. Kalau sisanya ini mungkin itu adalah zona 0 itu aja gitu. Ini kemudian di zona 1. Nah, kalau di zona 1 iya. Nah, kalau di zona 1 ini kan fungsinya itu adalah untuk pemenuhan pertama yang akan difungsikan sebagai pemenuhan pangan kita gitu ya, di sana akan menjalankannya. Kemudian juga akan digunakan untuk rencananya akan ada konsep market garden juga di sini gitu. Ya, nah untuk tanamannya yang akan ditanam itu kebanyakan sih apa aja sih? Ini ya. Iya, kalau ini kebun sayur ya kebun sayur biasa, jadi kebutuhan rumah tangga aja gitu. Kayak apa namanya tuh? Iya, sawi, cengkeh, kol kayak gitu kan. Pakcoy, labu. Yang jelas itu kebutuhan rumah tangga gitu. Sedangkan untuk ini kebutuhan sayur kalau untuk di market garden atas berarti ini. Nah, ini tadi tambahan si sudut-sudut swellnya ini, si limpahan air dikasih kolam 2x2 meter kali 2 untuk menampung air. Solokannya mengarah ke kanan, jadi ngezigzag ada di sini juga ya, nanti aku ceritain lagi ke atasnya. Jadi saling menampung sudut gitu. Langsung tuh perihal si market garden ini juga sebenarnya ini kan perbandingannya 1:200. Jadi itu sebenarnya ini aja udah 10 meter ini tuh, 1 meter di 1 senti di sini, 4 meter per 4 meter tapi kecil tapi banyak. Nah, ini kebutuhan si kitchen garden si market garden untuk yaitu kalau ada pelengkap untuk rumah juga, limpahannya baru dijual. Nah, programnya CSA nya
Kalau ini jualnya lebih ke yang dekat-dekat sana dulu aja, soalnya porsinya si buat kitchen gardennya, si market garden sayuran ini. Nah, selebihnya adalah si pohon-pohon. Di sini kan ada yang warna hijau dan warna oranye, ini pohon pepaya. Dan di bawahnya ada sayuran juga, jadi kayak bedengan yang dinaungi oleh pohon yang sedang. Pepaya pisang, kombinasinya tuh pepaya dan pisang. Di bawahnya ada umbi-umbian, ubi kacang biomasa. Oke. Nah ini memang ini cash crop ya. Jadi untuk kita apa namanya tuh? Iya. Oke, mungkin diulang lagi ya supaya lebih enak terstruktur gitu penjelasannya. Yang pertama pasti kita perlu itu kan adalah jalan ya. Nah jadi jalannya sendiri kita desain gitu seperti ini. Dia menggunakan batu kerikil gitu. Dan apa namanya itu ketika naik ketinggian ini gitu, kita menggali dari yang atasnya gitu untuk membuat jalan ke bawah. Maksudnya kayak gitu. Jadi nggak perlu nambah lagi material di sini gitu, tapi menggunakan yang sudah ada di sini, tinggal ditambahkan ke atas gitu. Ini jalannya juga langsung ya di tengah gitu, bisa akses ke apa namanya itu, ke kebun yang paling atas gitu. Jadi sehingga ke kiri ke kanan itu dekat aksesnya. Oke. Nah kemudian untuk tadi jalur air gimana kamu? Jalur air Ya. zigzag, ada tampungan di kiri dan ada juga di kanan. Oke. Ya, di sudut-sudut jadi ada tampungan gitu. Nggak langsung ke bawah gitu, tampung dulu di sana. Di sini juga ada tampungan. Cuman mungkin ukurannya lebih kecil gitu komputer. Gimana? Oke, lanjut. Santai kan? Iya. Nah, untuk apa namanya? Tadi yang cash crop itu tadi kan umbi-umbian, pisang, sama apa namanya? Pepaya gitu. Nah, sisanya juga sebenarnya ditanamin juga biomasa kayak gitu. Jadi di sini pun juga dimasukkan biomasa kayak tadi kan ada rumput pakcong tuh, itu tetap digunakan gitu untuk biomasa. Karena kalau misalkan harus input itu jarak juga jauh gitu. Ini di bukit gitu. Jadi di sistem dibuat agar inputnya tuh dari kebun yang ada di sekitar sendiri. Jadi tinggal chop and drop gitu. Nah, tinggal dipangkas gitu, diletakkan itu jadi mulsa dan pupuk langsung gitu. Seperti itu sistemnya. Dan itu berlaku untuk di kebun-kebun di atasnya juga gitu, zona-zona di atasnya. Yang di sini juga sama. Nah, kemudian untuk di zona 3 nah gitu. Oh, ini di zona 2 belum selesai ya, zona 2 gitu. Ini masih ada juga satu lagi di sini itu kebun yang memang ditujukan untuk eksperimen gitu. Karena kan ini nanti pengerjaannya itu adalah awalan. Jadi awalan kita nanti ada di sana tuh untuk bikin kebun pepohonan tuh di sini gitu, di lahan yang ada di petakan ini. Jadi di sini banyak jenis-jenis pohon disatuin gitu di sana, segala macam pohon lah gitu. Kalau misalkan detailnya mungkin kita nyobain kayak misalkan leci, terus monk fruit, terus coklat apa kayak gitu segalanya, sukun, nangka, strawberry gitu kan, terus apalagi tuh kayak putih gitu. Ya, jauh biji dan ya semuanya lah gitu, sebanyak mungkin gitu. Nanti lengkapnya kalau ingin dilihat bisa gitu dilihat di catatannya. Nah, tapi pada prinsipnya ini memang ditujukan agar nanti itu bisa ketahuan mana yang cocok gitu, sehingga nanti untuk pengembangan di lahan selanjutnya udah jelas mana yang memang bisa bagus di sini gitu. Nah, kemudian kalau yang di sini ini tadi udah disebutin juga ya bahwa ini tuh adalah jeruk, alpukat, juga jambu biji ya, jambu biji merah, jambu biji putih gitu. Kurang lebih seperti itu gitu. Kalau di apa namanya itu polanya. Jadi ini berulang terus menerus ke sini di selang-seling gitu. Agak ada yang random, ada yang memang di selang-selingnya urutannya sama, konsisten kayak di sini terus menerus. Nah, namun apa namanya itu di sela-selanya ini kayak tadi sama kayak di sini ditanamin tanaman legum gitu di sela-selanya ini, sama juga tanaman biomasa gitu. Jadi berulang kayak gitu terus. Nah, terus kalau yang di atas ini sama, nggak beda jauh dengan yang ini, cuma dia pohon-pohon besar gitu, ada pohon besar.
Yang ini itu adalah pete, yang ini pete Cina. Kalau yang ini tuh kacang es krim. Kacang es krim. Nah kalau misalkan, ini ya ini juga rumput-rumput aja sih. Nah tapi memang nanti juga rencananya akan ditanam juga gitu di sekitarnya understory. Jadi ini kan naungan yang paling besar gitu ya. Nanti di bawahnya juga akan ditanami tanaman lain gitu. Baik itu kayak coklat kayak gitu, atau misalkan belimbing gitu dan lain-lain di bawahnya ini gitu. Nah kemudian kalau yang di sini ini tadi yang digunakan untuk konservasi air gitu. Ini kan kalau kesini tuh bukitnya masih panjang ya, si punggungannya itu, puncak bukitnya itu. Nah, tapi kita mulai dari sini dulu gitu. Nah di sini tuh kita tanam beringin sama kayak ini. Nah cuman ini dibiarkan besar kalau ini. Nah di pinggir-pinggirnya itu kita tanamin kayu-kayu juga, kayu-kayu yang itu tinggi gitu. Ya kayak kayu jati, kayu ulin gitu. Nanti ditanami di sini, yang panjang usianya kayak gitu. Ya memang tujuannya sih agar dia ya dioptimalkannya untuk memperbaiki itu penyerapan air dulu sih gitu di lahan ini itu gitu. Terus kemudian ini ya, ini sebenarnya kalau ini tuh ada bambu nih. Jadi di pinggir-pinggir ini tuh full sebenarnya ada bambu di sini-sini. Jadi ini juga udah terlindung dari angin gitu tadi ya. Seperti yang Pak Krisna tadi disampaikan, ya itu nanti dijaga, nggak ditebangin gitu kalau yang di pinggir-pinggir itu. Nah untuk yang di sini, ya ini rimpang-rimpang. Ini masuknya zona 3 ya. Karena kalau rimpang itu panennya itu kan cuma ya 6 bulan, 9 bulan kayak gitu, baru panen gitu. Jadi ini dari pohon jati juga gitu. Ya kurang lebih itu serasut nanti gitu. Nah kemudian kalau tambahannya kita juga bikin taman juga gitu di sini untuk ya sebagai rekreasi juga mungkin gitu ya kalau memang di sini setuju. Di depan juga ada beringin. Tadinya kita mau taruh di sini ada makam gitu supaya orang juga takut masuk. Itu sama ada selain di sini kita binatang di sini memang dipilih hanya ayam kalau yang di sini ya. Juga tadi ada permintaan ada kucing gitu karena kucing itu untuk menghalau kalau ada ular gitu. Dan anjing juga untuk mengusir pihak-pihak yang mungkin mau masuk ke dalam area lahan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang bervariasi sih. Kalau rata-rata tuh 15-16an ya? Ya, nah sekitar 16 cm, 16 meter kalau lebarnya tuh sih. Ya, 16. Lumayan. Pertama, kan ini kan rencananya tadi beberapa yang konsep ruangnya ada yang ruang. Ruang ada. Yang ruang. Nah itu yang zona 3 ya. Zona 3. Nah itu zona 3 itu estimasi itu frekuensinya itu berapa kali itu kita mengakses ke sana. Aku kontak paling sih musiman ya, musim sekali. Oh jarang banget. Jarang banget. Kalau yang di zona 2. Kalau zona 2 itu lumayan ya, paling ada yang misalnya pertama 2 mingguan, seminggu sekali paling cepat. Pertama ini itu kan konsepnya kalau zona 2 dan zona 3 itu kan jauh ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kembali lagi dengan kami TRC, Talirami Consulting, Landscape Consulting. Yes. Di sini insya Allah kami akan mencoba men-sharingkan terkait desain integrate landscape yang sudah kami diskusikan dalam satu hari ini. Satu hari ya? Oh, dari kemarin ya? Oh, 3 hari. Ya dipotong setengah-setengah. Mudah-mudahan nanti rekan-rekan guru yang sudah memfasilitasi kami bisa memberikan masukan-masukan dan memberikan sedikit banyak nasihat untuk kami supaya kami bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Amin. Amin. Ini tampilan base map yang telah kami dapatkan dari beberapa observasi melalui bertanya dengan kuncen. Di sini ada 2 kuncennya. Ada Kang Dede dan ada Kasepu apa? Kepala suku Pak Krisna gitu ya. Kemudian juga dari observasi melalui Google Maps dan Google Earth, jadilah base map seperti ini gitu ya. Nah, untuk judul project kita sendiri yaitu berjudul Bumi Sakahari. Bumi Sakahari. Ini dari kasepuhannya sendiri yang merequest namanya ini gitu ya. Ya, ini sangat filosofis ya. Jadi artinya itu gimana? Kalau aku nangkepnya bukan rumah hari ini, tapi penghasilan yang didapat hari ini gitu. Maka bumi itu ya adalah bumi, hasil bumi yang mana di sana adalah sebuah manifestasi dari ilahi Robbi kita, dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi bumi itu berarti Allah yang memberikan suatu hal kepada kita melalui bumi pada hari itu, yang mana hari juga merupakan sebuah bagian dari manifestasi Rob juga, karena tidak akan ada waktu kalau tidak ada Rob, dan Rob kita nggak butuh waktu gitu. Jadi ketika kita bangun tidur di tempat ini gitu ya, kita langsung ingat bahwasannya yang memberikan aku hari pada hari ini adalah Robbi. Kemudian ya apa yang dikasih oleh Rob melalui hasil bumi pada hari ini ya juga dari Rob. Sehingga setiap hari harapannya siapapun yang hadir di sini selalu senantiasa bersyukur dan selalu mengingat Allah. Amin. Bumi Sakahari. Skalanya ini salah ketik ya. 1:2100 harusnya. Luas areanya kurang lebih 3,5 hektar ya, Kang Dede ya. Karena nanti bukan ini yang akan kita ambil desainnya. Nah, berikutnya untuk gambar berikutnya. Oh, sebelum kita kesini juga kita sudah melakukan fase analisis. Jadi kita menganalisa plan animalnya, strukturnya, toolsnya apa aja yang ada di sana, kemudian event yang sudah berlangsung di sana apa saja. Di sini lumayan banyak, jadi tidak akan kita bacakan satu persatu. Kemudian untuk analisis sektor yang berkaitan dengan iklim atau cuaca, ini kami gambarkan di peta ini. Jadi peta ini mengarah ke utara, kemudian arah matahari dari timur ke barat ya, belum dari barat ke timur karena mudah-mudahan akhir zaman masih jauh gitu. Terus dari sini ada aliran air, kemudian view sektornya semua arah ya, ke arah timur sini ke sini. Nah, di sana ketinggian itu 660 mdpl, kemudian semakin ke atas, semakin ke arah utara ini semakin rendah, semakin rendah ya, maksudnya ke atas peta gitu ya. Ini sampai paling rendah itu 615 mdpl. Di sini ada aliran sungai, kemudian kalau angin itu dari segala arah karena memang ini kondisinya lembah gitu ya, diapit dua punggungan gitu.
Kemudian ini analisis sektor yang kami dapatkan dari Kuncen Bumi Sakahari berupa struktur bangunan yang sudah ada dan vegetasi-vegetasi yang sudah ada gitu ya. Jadi struktur bangunan yang sudah ada itu ada saung, kemudian ada tamannya, ada 2 petak, kemudian ada kolam. Kemudian di sini ada aliran sungai kecil dan ini vegetasi-vegetasi yang sudah ada di sana. Kami tidak terlalu banyak mengubah landscape area ini, tapi mudah-mudahan membuat Kuncen agak ribet nanti buat ngedesain di tempat sebenarnya gitu ya. Berikutnya, nah ini zonasi zona existing yang sudah ada di Bumi Sakahari. Ini baru 3,5 hektar, masih ada sekitar 11 hektar lainnya yang belum kita jamah gitu ya. Jadi dari 3,5 hektar ini kami hanya mengambil bagian yang dikotaki ini sekitar kurang lebih 3.900 meter atau ya dibulatkan saja 4.000 meter gitu. Dan di sini plannya kami akan membuat zona 0 tambahan, kemudian zona 1 dan zona 2. Jadi kita sekarang akan berlanjut ke bagian yang kita crop ini. Apanya? Mau dilem? Nah, sebelum kita berlanjut ke peta ini juga kita sudah membuat master plan-nya. Di sini juga kita tambahkan tanaman, hewan, kemudian struktur dan event yang akan kita tambahkan di desain yang kita rencanakan. Ini ya gambarnya. Nah ini gambarnya, gambar hasil crop kita. Kita zoom 10 kali dari ukuran ini, jadi skalanya 1:210 cm gitu ya. 1 cm pada gambar ini sama seperti 2 meter 210 cm atau 2 meter di area sebenarnya. Nah, luas areanya setelah kami hitung itu ada 3.969 meter persegi. Ini bagian yang di cropnya, ini bagian yang kotaknya. Ya kalau bagiannya di north ke arah utara, nah seperti itu kurang lebih. Tapi nanti kita akan menjelaskannya, mohon izin berbentuk landscape ya, tidak portrait, karena supaya tidak bingung. Kenapa kita menjelasinya landscape? Karena berdasarkan elevasi ketinggian, jadi kita coba menjelaskan dari ketinggian yang paling rendah sampai ketinggian yang paling tinggi. Berikutnya ini desain ini dulu Pak. Nah ini desain ruang yang ditempelin bisa. Jangan buat NB Tapi di situ mah ada. turun aja, turun. Nah, kayak gua seperti ini. Biar kelihatan. Enggak. Putihnya nggak usah. Putihnya ada. yang putih kayaknya nggak usah deh. Nggak usah ya. Yang putih lepas aja kan. yang orang ketiga. Sambil bayang. Bayang. Oh, bayang. Oh, bayang yang Yang putihnya dulu. Yang putihnya dipasangin aja dulu. nah. Oh iya. Mama, Yang penting ada putihnya deh. orang bertanya keduanya kan tak ada orang keduanya mama. Putihnya balik aja. Hah? Atau dikebawahin supaya bisa. Mau beli. Tambahin lagi enggak?
Nah, ini desain ruang yang kita coba plan. Jadi di sini ada beberapa rencana. Jadi bagian atas ini arah utaranya ke sana ya, teman-teman. Ini bagian atas ini nanti akan kita jadikan sebagai market garden. Kemudian di sini ada orchid garden yang masih juga diintegrasikan dengan market garden. Nanti detailnya akan disebutkan di sini. Di sini ada chicken loop, kandang, ada kandang. Ini ada kitchen garden. Ini ada medicine dan butterfly garden. Ini yang tadinya rumah baru satu di sini kita tambahin ada rumah 2 di sini. Kemudian kolam tetap ada. Kemudian di antara 2 rumah ini ada tempat makan. Kemudian di antara tempat makan ini ada herb garden. Kemudian di sini ada playground dan lead untuk penyimpanan hasil panen. Kemudian di sini juga ada stationery buat hasil panen buah, kurang lebih seperti ini. Kemudian sebelum ke desain konsep yang lebih detail, ini kami coba menggambar sebentar Dede. Ini untuk cross sectionnya kita lihatnya dari sini ya, dari sebelah kanan atau sebelah utara, tapi melihatnya ke arah selatan. Jadi ini utaranya kebalik. Jadi melihatnya dari sini, dari yang lebih rendah itu sini mulai naik dan mulai naik sini. Nah, ini bagian yang paling bawah atau yang ada di sini nih. Ini rencananya akan ada ini kitchen garden chicken garden. Chicken coop. Ini ya. Nah, ini kandang ayam yang di sini nih. Nah, ini yang hijau ini bedengan kitchen garden yang bagian bawah. Kemudian ini ada nursery atau rumah semai. Kemudian ini bedengan. Jadi ini bedengan yang atas ini ada naikkan sedikit, ini bedengan yang atas. Kemudian naik sedikit ke trap yang atas, di sini rumah. Ini rumah nih. Ini masih kelihatan ya. Ini rumah. Kemudian naik lagi ke atas ke trap yang ini tempat makan. Ini tempat makan. Di sini juga masih ada bedengan buat herb. Kemudian sampingnya ini ada lead untuk penyimpanan hasil panen. Kemudian naik lagi di sebelah sini. Sebelah sini nih, naik lagi. Ini ada food storage ini, sama ada nursery juga nih bagian yang sini. Kemudian di sini ada kolam untuk mencuci hasil panen dari buah-buahan ini. Jadi, dan sayur juga turun sini, dicuci dulu di sini sebelum turun ke bawah. Kemudian ini agak turun. Ini jadi posisinya turun ini. Yang kebun buah ini itu turun ke bawah. Jadi ini nggak naik, ini turun ke bawah. Terus sampai ke market garden ini itu terus naik terus, elevasinya lumayan tinggi. Sampai di atas, bagian paling atas ini ada kolam ini untuk penampungan air dan sumber air untuk ke sawah. Nanti diintegrasikan, nanti akan dijelaskan lebih detailnya di sini. Jadi kurang lebih gambarannya seperti ini. Dimulai dari ketinggian 630 sampai 660. Untuk jarak per bedengnya ada macam-macam ya. Di sini ada 4,5 meter, 4,5 meter. Area rumah itu sebesar 20 meter, area makan itu sebesar 12 meter, kemudian area ini toolshed, kemudian nursery pembibitan buat market garden, tempat tool buat market garden, kemudian lab pupuk buat market garden. Ini kurang lebih besarnya sebesar 15 meter. Kemudian area market garden dan ini kebun buah kurang lebih dari sini sampai sini 30 meter. Nah, itu terkait cross section. Kemudian berikutnya desain konsep. Ini aja ini dilepas aja yang bawahnya. Ya, intinya jadi nempel.
Nah, untuk desain konsep insya Allah akan disampaikan oleh Kang Dede dan Teh Aca. Disilakan. Oke, untuk desain konsepnya di sini kita mulai dari jalan setapak itu ada dari sini. Jadi kalau misalnya dari jalan di area yang sana lagi itu start dari sini. Kemudian nanti dari jalan setapak ini langsung memasuki ke areanya yang trap sini tuh ada area rumah. Jadi untuk rumahnya Mas Krisna lah, keluarga Mas Krisna, kemarin kita juga sudah mewawancarai kebutuhannya. Jadi katanya butuhnya 2 rumah ya. Di sini 2 rumah dengan kapasitas 3 sampai 4 orang. Seperti itu. Jadi di sini ada 2 rumah, kemudian di tengah-tengah ini ada kolam. Karena memang sudah ada existing kolam juga di sini. Di titik ini maka kita taruh kolam ini di antara 2 rumah ini. Kemudian ada jembatan juga ya. Jadi kalau bisa lewat sini atau misalnya mau lewat jembatan juga bisa. Nah, kemudian di samping rumah ini di sini ada medicine garden. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, karena kita tahu kalau tempat rumahnya lahan ini sangat jauh dari area desa terdekat, minimal 2 jam. Jadi kalau baiknya herbal medicine yang bisa ditanam itu bisa ditanam dekat rumah sini. Jadi kalau ada apa-apa bisa tinggal petik-petik dari sini. Kemudian di sini dikelilingi oleh bunga-bunga ya, atau misalnya bisa disebut juga butterfly garden. Nah, di sini ada perennial kitchen garden yang memang dia low maintenance seperti itu. Kandang ayam, jadi ini rumah 2. Kemudian ini di sini ada kandang ayam yang ditegrasikan dengan kolam ikan. Jadi posisinya itu kandang ayam ini lebih tinggi daripada kolam ikannya. Jadi trap atas, ini trap bawah. Sehingga kotoran-kotoran ayamnya itu bisa masuk ke kolam ikan seperti itu. Nah, di sini juga ada BSF ya, karena supaya pakan ayamnya kita bisa menggunakan BSF seperti itu. Nah, selanjutnya tadi di sini ada rumah, ada solar panel dua-duanya. Kemudian ke atas di sini ada dapur bersama. Jadi supaya banyak kegiatan keluarga, maksudnya bisa ada tempat kumpul bersama antara 2 keluarga ini. Di sini ada dapur bersama. Jadi di sini dapurnya semi indoor dan semi outdoor juga gitu. Jadi di sini ada tempat makan di luar gitu. Kalau misalnya cuaca yang lagi cerah bisa makan di luar. Kemudian di sini ada pizza oven. Itu requestnya dari Mas Krisna sendiri. Nah, kemudian di sini tempat herb atau bumbu-bumbu dapur kayak misalnya Mas Krisna kan suka masak juga tuh, misalnya oregano, kemudian rosemary, basil, bawang daun dan semacamnya. Nah, kemudian kita tarik pimpang sebelah sini. Nah, ini di sini sawah, area sawah. Karena memang kata Kang Dede perairannya bagus ya. Maksudnya untuk air di sini bagus. Nggak kering-kering. Nggak pernah kering. Jadi kita di sini rencananya tetap sawah. Nah, kemudian di sini ada lumbung, kemudian di sini ada playground. Mungkin nanti ada keponakan atau misalnya cucu, ini kan ya bertahannya mungkin berpuluh-puluh tahun ya. Jadi di sini ada area buat anak-anak bermain. Gitu. Nah, lanjut dulu ya ke sini. Kita ke sini, ini sebenarnya area untuk di sini. Areanya di sini market garden nih. Ini juga lumayan luas ya, CSA Market Garden. Katanya kan Mas Krisna mau bikin CSA, maka di sini ini kita nggak ngerubah kontur ya, Kang Dede ya, nggak ngerubah kontur, ngikutin kontur yang ada. Nah, di area inilah tempat penyemaian, kemudian alat-alat, lem pupuk, kompos, dan juga penyimpanan hasil-hasil panen gitu. Sini. Nah, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Kang Dede. Mulai dari mana? Mulai dari jalur air dulu ya. Untuk jalur air kan ini kesini jalur sungai kecilnya itu, tapi kalau di yang 3 hektar itu dia ke sebelah sini naik. Jadi yang buat sawah itu ke sini bisa langsung ke kolam, bisa langsung ke kolam yang ini juga. Dari sini diturunin buat yang ke rumah. Terus dari rumah juga yang dari sini bisa tembus ke kebun dapur yang sini. Terus yang bawah itu di sini ngambil lagi air dari sini buat cadangan yang di sini sama yang ke kolam ini. Terus kalau yang buat area kebun yang atas itu dari sebelah sini nih, atas. Yang ini dari sini. Jadi airnya udah dari atas ke situ. Itu untuk jalur air.
Untuk petakan ini nggak ada perubahan kecuali di berapa petak dari bawah nyampe sini ada perubahan karena butuh lahan yang agak luas kan. Tapi untuk bentengannya itu sekitar tingginya itu 2 meter. Untuk yang ke sini ini ke kebun buah. Di sini masuknya sih zona 3 ya. Di sini ada saung juga buat tempat istirahat. Di sini ada kompos malas buat daun-daunan buah itu yang masuk ke sini. Di sini jenis-jenis buah-buahnya itu ada pisang, pepaya, kalau ininya mangga, kueni, kalau orang sudah bilang limus. Kelengkeng kayaknya belum di ini, soalnya belum mau nanam, jadi itu hamanya itu kelengkeng belum bisa terkendali. Mana lagi? Itu ganti foto. Oh ya kolam yang ini buat mandinya bebek, dari kandang yang sini mandi ke sini. Kalau misalkan padinya udah gede bisa diturunin ke bawah ke sawah untuk ya membantu meramet lah. Untuk jalannya ke atas kita bikin di tengah. Di sini di atas ada gazebo dan di sini nggak ada tanaman apa-apa, cuma ada 4 pohon buah. Di sini buat semacam kayak camping, jadi lebih pemandangannya dari atas itu lebih bagus itu ke bawah. Untuk tanaman yang di sini apa aja teh? Semua sayur sih. Semua sayur ya? Sayur-sayur yang cocok ini kan MDPL tadi 600 ya? 600-an. 600. Ya untuk sayur-sayurnya ini bisa macam-macam sih, dari mulai sawi-sawian, mungkin lebih ke ini kan cenderung panas ya. Kalau siang ya, kalau lebih banyak panas, lebih panas daripada di sini. Ya, mungkin yang kurang cocok tuh mungkin kayak brokoli. Brokoli bagus. Oh brokoli bagus. Oh berarti brokoli bisa ditanam di sini juga. Sebenarnya macam-macam sayur sih yang dibutuhkan aja sama Mas Krisna dan keluarga dan Kang Dede juga yang dibutuhkan untuk makan itu bisa ditanam di area-area sini. Tuh. Dari mulai sawi, terong, tomat, kemudian misalnya yang jarang-jarang ditanam kayak kohlrabi, kayak gitu-gitu. Panel. Area umbaran ayam, di sini ada area umbaran ayam di kandang ayam sini. Nah, ini sebenarnya grass open space. Jadi kapan tahu mungkin mau punya kambing ya bisa dilanjutin ke sini ke area yang sebelah sini. Jadi ini taruh satu area yang memang rumput terbuka gitu. Ini kandang ayam. Mungkin kurang lebih seperti itu, ada tambahan dari yang lain. Oh iya. Untuk aktivitas atau prinsip menangkap dan menyimpan energinya, insya Allah dari sisi rain harvestnya kita sudah coba melambatkan pola gerak air ya dari kolam-kolam yang sudah ada, termasuk toren penampungan yang ada di rumah. Di setiap bangunan itu kita coba sediakan ada toren penampungan. Kemudian kita juga memanen cahaya matahari dengan untuk aktivitas manusianya ya. Itu ada solar panelnya kita pakai 3 lempeng, yang satu lempengnya itu 200 watt, karena tadi hasil observasi kita kemungkinan besar kebutuhannya itu hanya untuk lampu saja, karena untuk masak itu pakai kompor kayu bakar, jadi no waste juga gitu. Kemudian untuk masak nasi juga masih pakai kayu bakar juga ya. Jadi kemungkinan besar hanya untuk lampu saja. Itu untuk ukuran 450 watt satu rumah insya Allah cukup. Jadi kalau 3 lempeng ada 200 watt itu 600 watt totalnya untuk tiap satu rumah gitu ya. Kulkas nggak perlu ya, nggak perlu. Kemudian untuk memperoleh hasilnya sudah tadi ya, sudah CSA dan kitchen garden. Kemudian untuk waste manajemennya, insya Allah di setiap karena ini sebagian besar organik ya, jadi insya Allah tidak akan terlalu banyak pencemaran yang sifatnya anorganik, karena ini juga kita
ada closing apa loop apa Close close loop juga ini. Jadi sistem toiletnya kita usulkan ke Pak Krisna untuk menggunakan composting toilet saja. Composting toilet nanti serbuk gajinya di sini kita bikin beberapa kompos bin, ada yang di sini, ada yang di sini juga. Jadi saung ini juga bisa kalau misalkan lagi ngurusin market garden terus kita kebelet pup gitu ya, udah bikin aja di saung ini composting toilet, jadi tinggal buang ke sini gitu kompos bin ini. Nah nanti dari kompos bin ini buat nanemin sayuran. Kalau udah jadi buat nanam sayurannya kita makan, kemudian sisa-sisa sayurannya kita kasih BSF, kemudian BSF-nya dimakan ayamnya ngasih makan ikannya kita makan, kita pup, baik aja terus gitu, mudah-mudahan gitu harapannya. Enggak, bukan kita yang dimakan ya. Jadi berputar terus, nggak ada. Nah di sini juga ada grey water juga ya. Kita jadi untuk pencucian kita masih ke Banana Circle ini, setiap grey water kita ke Banana Circle-in gitu. Sama satu lagi ada rain garden juga bisa Dia buang air yang buat cuci-cuci gitu, buat cuci-cuci. Jadi harapannya sih kita bisa menerapkan sabun yang kemarin kayak Mbak Angga dan Mas Rian terapkan di rumah gitu ya. Tapi kalau misalkan kita masih belum susah dapat leraknya, atau kita sudah masih nyediain apa namanya grey water. Kurang lebih seperti itu. Kang Dede mau nambahin? Ini kan skala besar penanaman kayak sayurannya. Untuk bahan mulsanya itu kita di sebelah sini kan ada sawah. Jadi memanfaatkan jerami-jerami padi. Terus ini di bawah ini juga ada sawah sekitar 2.800 meter sawah yang di bawah sini. Jadi kalau untuk masalah mulsa aman, insya Allah. Mungkin itu sih, Teh Aca. Ya mungkin itu aja kurang lebih. Fase nih, mangga Kang Indra. Nah untuk fasenya kita coba usulkan untuk, karena ini juga hasil diskusi dengan Kang Dede ya. Jadi kemungkinan besar setahun untuk pembuatan area ini. Jadi fase 1 itu 3 bulan, itu kita bikin bedengan kitchen garden dulu. Karena rumah sudah ada jadi bisa. Nah kata Kang Dede kemarin untuk kitchen garden itu kurang lebih 2 minggu ya. 2 minggu ya Kang Dede ya. Bukan hanya kitchen garden sih, bedengan herb butterfly managed garden itu sama bedengan kitchen garden bisa 2 minggu itu untuk bedengannya saja. Kemudian bedengan market garden itu terus membuat, ini sudah kita buat, nanti terlalu lama kalau misalkan pokoknya intinya setahun aja rencananya ini kita sudah. Perlu dibacakan nggak? Perlu dibacakan? Boleh yang pertama ya. Oh boleh aja. Iya. Kemudian untuk yang 3, jadi yang 3 bulan itu ada 7 pengerjaan, bedengan kitchen garden, bedengan herb dan butterfly, kemudian bedengan market garden yang di atas, karena itu tinggal ngerapiin aja. Kemudian buat 4 ruangan yang bahannya dari kayu, yaitu saung ladang CSA, yang pokoknya ruangan-ruangan yang di atas ini. Nah yang itu dibuat di 3 bulan pertama juga. Kemudian ember tumpuk untuk kompos dapur. Kemudian pembuatan tempat kompos panas, karena untuk mempersiapkan lahan itu kan kita juga harus menyehatkan tanah, jadi kita harus ada kompos panas dulu. Kemudian sama pembutuhan akses. Jadi di 3 bulan itu kita fokus ke 7 perkara ini. 7 perkara. Terus untuk fase kedua masih 3 bulan juga, itu kita bikin rumah semai karena tanah sudah oke. Kita mulai coba bikin rumah semai, kompos juga sudah ada, jadi kita bisa running rumah semai. Sekalian kita menyemai tanaman-tanaman yang akan kita tanam gitu. Kemudian yang kedua kita bikin kandang ayam, kemudian kita bikin toolshed kitchen garden, kemudian rumah kita bikin grey water sistemnya, kemudian sama panel suryanya, karena memang di 3 bulan pertama masih pulang pergi, nggak dulu nginep di rumah ini gitu. Terus bikin toren penampungan hujan sama beberapa sarang lebah mungkin, karena nggak ada ya. Ya udah nggak ada, nggak apa-apa. Ini berarti belum tulis apa, belum dicoret. Terus 3 bulan berikutnya berarti dari bulan ke Kang Dede mau dari bulan ke-6 sampai bulan ke-9 itu bikin rencananya mau bikin turbin listrik sih, tapi bukan di sini gitu, bukan area yang ini gitu, tapi diusulkannya turbin listrik bisa di running di bulan di bulan 6 sampai bulan ke-9 itu, supaya kalau malam
masih ada penerangan juga di lampu gitu. Kemudian kolam dibikin jembatan, kemudian starting rumah kedua, kemudian starting penanaman untuk kebun CSA, kemudian rumah BSF-nya juga dibangun gitu. Kemudian fase keempat itu 3 bulan berikutnya itu rumah kedua masih running pembangunan, kemudian tempat makan bersama juga dibangun. Sisanya nanti di fase kelima tapi belum kita buat sih. Iya. Kurang lebih seperti itu. Ya mungkin itu saja. Ada tambahan dari tim? Kita berjalan sama hari. Oh ya udah. Saya bertanya. Ya mungkin itu, mungkin ada masukan-masukan atau nasihat dari kakak-kakak guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Poros Sumatera. Wush. Oke, dari dulu deh. Ya mungkin yang pertama ini masukan dulu ya terkait orientasi peta. Jadi kalau kita gambar peta itu nggak harus menghadap ke utara ya. Jadi nggak harus menghadap ke utara. Jadi kita mau sudut pandang kita tuh biasanya peta itu orientasinya yang mudah itu kita dari arah bawah ngelihatnya gitu. Karena miring ke sini berarti miringnya ini kan ke arah barat ya. Ya kan? Miringnya ke arah barat. Nah, memang yang benar kayak gini orientasi peta. Nah, tapi penulisan yang lainnya itu ya udah tegak lurus biasa aja gitu loh istilahnya. Judulnya peta desain di atas gitu. Tapi nanti yang berubah adalah arah utaranya gitu. Tuh. Jadi nggak bingung kayak tadi ini naruhnya landscape, ini nggak harus kayak gitu. Jadi memang kenapa dia kita boleh merubah kayak gitu karena memang fungsinya buat mempermudah ketika kita memahami si peta itu sebenarnya. Kan bentuk tanah kita memanjang ke atas gitu misalnya. Kalau kita ngotot arah utara gitu petanya nanti jadinya banyak yang kosong, areanya malah panjang kayak gitu istilahnya. Jadi gimana yang lebih nyaman gitu ya. Misalnya pun bentuknya agak miring gitu ya, ngadepnya ke barat daya atau kemana, ya dibikin kotak lagi gitu sama si. Tapi arah kompasnya aja. Nah, cuman arah utaranya nanti mungkin agak kayak gini gitu. Nah itu yang pertama. Jadi sehingga membacanya ya kayak gini, lebih gampang gitu istilahnya. Dibandingin coba dihadapin ke utara nanti kan bingung kita, jadi pas membaca juga kepalanya harus miring-miring gitu kan kayak gitu. Nah itu untuk teknis dalam pembuatan peta gitu. Terus yang kedua tadi ada bikin cross section ya. Nah cross section coba dibuka yang cross section. Nah ini cross section tadi gambar sebelum cross sectionnya mana? Nah, gini ya. Jadi memang idealnya kalau kita menggambarkan garis cross section itu ada ujung A sama ujung A aksen. A sama A aksen. Jadi nanti di sini juga pas dibikin cross sectionnya ada bidang A sama A aksen gitu loh. Jadi kita nggak perlu menjelaskan ini ngelihatnya dari bawah ke atas gitu atau atas ke bawah gitu. Nah, terus cross section sendiri itu dia bisa 3 biji gitu misalnya kita bikin. Misalnya nih, coba contohnya. Nah, sebenarnya kalau idealnya cross section ini dia garis ini yang terpampang di sini adalah yang terpotong sama garis ini. Jadi kalau misalnya naruh cross sectionnya di sini, itu nggak ada semua gambarnya, yang ada cuman bukit ini. Ya. Sama harusnya dia motongnya di sini gitu loh. Gitu loh. Atau motongnya di sini gitu loh. Karena mau motong itu, karena mau memperlihatkan di mana sih posisi rumah, di mana sih posisi itu terhadap kontur, terhadap terhadap
ada fermentasi kayak gitu. Nah nanti di sini tulis A, di sini A aksen misalnya. Berarti nanti bacanya juga ini A aksen kayak gitu istilahnya, seperti itu. Nah itu untuk yang apa namanya yang untuk teknis untuk yang ini ya bikin cross section gitu. Nah cross section juga sebenarnya kita bisa bikinnya beberapa gitu, misalnya A-nya di sini, B aksennya di sini, C aksennya di sini, bisa seperti itu. Tapi bisa juga seperti ini gitu istilahnya. Ya. Jadi ini sebenarnya ini buat memudahkan aja gitu dalam melihat cross section semuanya gitu istilahnya. Nah, cuman yang bikin rancu kan pas giliran di sini, gitu. Ya kan? Karena posisi si cross sectionnya ini nggak di tempatnya gitu, nggak ditaruh pas di tempatnya. Tapi nggak apa-apa, ini sudah bagus ada bikin cross section, jadi mempermudah karena memang kalau bidang lahannya itu miring, baiknya tetap ada cross section baiknya gitu. Karena memudahkan. Oke, kita lanjut lagi. Nah terus untuk faunanya sendiri yang kondisi existing itu apa aja ya kira-kira? Macan tutul, macan kumbang, meong congkok, Apa tuh? Kucing hutan ya, kucing hutan ya. musang, garangan, berang-berang, ular, elang, prit, Jadi Ada juga sih pasti. kasapuhan jadi. tikus, kalajengking, kelabang, laba-laba, semut, banyak sih. Oh iya, berarti yang kalau yang frekuensi yang lumayan banyak itu kayak si macan itu banyak nggak? Maksudnya frekuensinya? Banyak, cuman mereka kan karena banyak makanan di hutannya, jadi nggak ada tunggang. Oh gitu, tapi sering terlihat nggak? Sering terlihat gitu nggak ada? Terakhir saya lihat itu bulan sebelum puasa kemarin. Sebelum puasa. Oh berarti nanti kita melihatnya nanti aja ya. Biar agak aman gitu ya. Gitu. Tapi itu di kebun yang di seberang sini yang seberang. Ah iya. Oh yang di seberang sungai. Kayu. Kan bisa dia kalau iseng main kan bisa kan? Tapi dia kalau radius kalau hewan-hewan hutan, kalau macan tutul tuh biasa radius 500 meter dia udah tahu ada manusia. Oh, okay. Terus kayak babi juga sama, rusa sama. Tapi ininya dia apa namanya makanan dia juga banyak ya? Banyak babi, monyet yang kayak gitu. Oh iya. Nah tadi mungkin perlu lebih dijelaskan gitu loh kondisi di sana apa potensi yang kemungkinan terjadi dengan satwa atau fauna di sana gitu loh. Selain kalau sebelumnya kan di kelompok sebelumnya dijelaskan tentang ancaman dari manusia gitu kan. Nah kalau yang di sana kondisinya seperti apa gitu. Karena di sini kan nggak dijelasin nih misalnya dengan adanya itu rencana penanganannya seperti apa gitu. Misalnya kayak si orchid forest itu ada rencana mau diapain gitu si orchid forest gitu. Dia fungsinya apakah ada fungsi tambahan buat windbreaker atau apa gitu. Windbreaker tuh pas ngedesain itu kemarin Mas jadi kayak nanya windbreaker aman, nggak ada masalah ini udah. Air gimana? Sebenarnya aman tapi ya udah masukin lah biar tetap menerapkan prinsip permakultur gitu kan tetap butuh kan. Iya, Cuman iya. secara overall tantangannya gede. Kalau air itu di sana karena kondisi tanahnya lumayan subur, jadi penyerapan airnya juga bagus. Jadi sebenarnya nggak terlalu perlu ada swelling segala yang kita pelajari itu sebenarnya dibiarin aja dia akan menyerap dengan cepat. Sebuah informasi atau input data yang tetap harus mau dia terpenuhi atau enggak tetap harus kita fasilitasi gitu artinya dalam desain gitu artinya. Salah satunya misalnya pas kita ngedesain kita harus melakukan perubahan kontur, perubahan surface-nya itu perlu kita ada perubahan. Nah itu bisa sangat mempengaruhi yang tadinya kita bilang aman, pas kita rubah ternyata kok air nggak masuk ke daerah situ gitu, bisa jadi seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya ternyata dengan pengamatan awal bahwa oh air aman gitu ya,
Nah itu ya berarti kita mendesain kolam, mendesain itunya terserah kita kebutuhannya mau seperti apa. Kalau misalnya itu memang tetap mau dipasang kolam, berarti bisa aja kita mengoptimalkan dia, misalnya dengan cara kita nambahin ikan di situ, nambahin bebek di situ atau apa gitu ya. Atau misalnya kolam memang dipakai buat mancing kodok gitu, misalnya seperti itu, yang menciptakan ekosistem kan seperti itu bisa ya. Memang kita siasati biar itu termanfaatkan dengan baik gitu, seperti itu. Nah, kondisi kering seperti apa? Kondisi kemarau? Hah? Iya, maksudnya ya kondisi kemarau di sana apakah dari sisi airnya aman? Oh, berarti kalau dari sisi airnya aman, berarti mungkin bisa dilihat dari sisi lain, misalnya apakah cahaya mataharinya atau jadi kurang, atau misalnya kelembapannya malah berlebih gitu loh istilahnya. Nah itu kan sisi lainnya kan seperti itu gitu. Nah itu yang harus disiasatin, tumbuhan-tumbuhan apa yang dia terlalu banyak air malah nggak bagus dia nanti di situ gitu. Itu. Kayak di sini kayak pisang itu jarang diterapi. Oh. Jarang disebutin kali ya. Tapi itu ada beberapa banana circle ya bikinnya. Cuman di sini sama di sini. Itu sama di bawah itu ya kalau nggak salah ya. Ya 3 ya. Karena kan ini dirobah. Hah? Ini kantornya dirobah. Karena memerlukan lahan yang luas buat semua. Iya. Yang awalnya itu yang ada 15 meter. Jadi 20 berarti ada dipotong gitu ini lerengnya gitu ya, memang ada dipotong. Hanya ini benteng-bentengannya 2 meteran tinggi. Oh gitu. Rencananya benteng-bentengan itu pakai apa? Batu alam. Jadi benteng alam. Oh. Batu yang kayak kalau orang kayak yang Baduy itu, batu kali yang tapi di atasnya nggak pakai tembok, nggak pakai adukan. Ya. Tapi tetap dipakein batu ya, artinya tetap dipakein batu. Sudut kemiringannya memang tegak ya, relatif masih tegak berarti. Ya masih tegak tapi nggak terlalu. Kan kalau misalnya pun dia nggak pakai tegakan, bisa aja kita potong dia 20 derajat gitu ya, potong aja 20 derajat ya, anggap aja itu. Biar kesannya lebih menarik. Iya boleh. Nah, maksudnya itu bisa tergantung rencana desain kita. Kalau misalnya pun kita mau masangnya itu berupa tetap tanah dengan sudut kemiringan yang lebih landai, kita bisa manfaatkan buat nanam-nanam juga di situ kan, seperti itu. Jadi bunga-bungaan atau apa kita kan bisa seperti itu. Jadi lebih memperkaya si ekosistemnya juga gitu. Tapi kalau misalnya mau dibentuk batu gitu ya, dengan pertimbangan estetika, dengan pertimbangan maintenance atau segala macam, itu bisa seperti itu ya. Yang penting jelas aja nih pas ketika melakukan desain ini. Terus untuk penerangan sendiri gimana? Jalur listrik itu tadi gimana tadi? Kan tadi solar panel ya. Nah, kalau listrik PLN itu nggak ada ya? Nggak ada. Berarti memang hanya solar panel itu. Nah nanti kalau mau tinggal gimana? Pakai baterai. Solar panel aja gitu ya. Rencananya mau bikin jadi tapi masih jauh dari sini. Jadi di atas pun ada petakan lagi, pas turunan air dari atas. Bikin bendungan ke sana. Oh gitu. Ya oke itu lumayan. Buat malam mas bang. Malam juga ya bisa. Ini bisa. Kan kalau pakai solar panel, kalau pakai baterai, kan baterai itu kan pasti ada lifetime-nya paling 2 tahun. Jadi kita ya waste lagi, sampah lagi. Jadi makanya kita dua alternatif. Itu just in case misalnya solar panel nggak jalan gitu, apa nggak disiapin kayak genset atau apa gitu? Sebenarnya ada. Enggak, memang settingannya kalau genset kan juga ada polusi juga ya, suara juga, dan ada minyak bumi yang harus dipakai juga kan. Jadi siang itu pakai solar panel yang memang enggak langsung dari inverter, itu langsung ke lampu-lampu, yang juga lampu. Tapi lampu paling buat ngecas gitu aja kan. Terus kalau malamnya pakai turbin, bisa switch. Ya, artinya kan kalau memang ini rencananya buat ya ditinggalin gitu, anggap aja ditinggalin kan, berarti memang kondisi sekarang kan perlu mungkin perlu beberapa alat listrik yang perlu terpasang gitu istilahnya.
Ya itu perlu dipertimbangkan lah intinya seperti itu kan. Yang itu udah jalan berapa tahun? Udah tahun? Iya, Udah ada solar panelnya sebelumnya. Oh sudah ada solar panel. Cuman masih kecil gitu. Berapa kecil itu hanya untuk charge handphone sama listrik. Oh, lampu. lampu? Oh ya. Oke. Karena di sana juga enggak terlalu banyak butuh peralatan elektronik yang lain. Tapi kalau buat ngebor gitu cukup nggak buat ngebor? Kayaknya enggak deh kalau ngebor apa nih maksudnya? Dinding. Oh, Nggak, maksudnya kalau pengen bikin Kalau mau bikin Produksi. nah, udahnya udah ahli oleh sekarang ini udah beda. Ya, oke. Sama untuk akses berarti ke sana bisanya lewat apa kalau saat ini dengan desain ini? ini Masih jalan. Oh berarti cuma jalan ya? Untuk kendaraan belum ada yang bisa masuk ya? Motor nggak bisa mas, motor. Motor gitu nggak bisa? Motor karena ini dia aksesnya itu melewati hutan, pinggiran hutan. Jadi awal dari kampung itu kita melewati pematang sawah warga, masuk ke area hutan, naik terus baru ketemu ini. Kecuali nanti kalau yang jalan itu yang mau dibangun yang dari seberang tapi Yang diseberangin ke sini di Ya, jembatan. jembatan itu rencana kedepannya sih seperti itu, karena yang di seberang itu lumayan lebih lebar ininya ya. Untuk jalan masih bisa lah. Berarti ngelewatin punggungan lagi Pak? Enggak di Masih lereng, di lereng itu ya? lereng. Tapi di lereng yang seberang ini kan kayak gitu ya. Kita ada di sebelah sini yang menghadap timur, ini yang menghadap baratnya juga ada. Nah dari sini tuh akses untuk kendaraan lebih mudah sebenarnya, cuma lebih jauh. Jadi nanti akan ada jembatan kalau Jangan kalau yang akses ke sini tuh nggak bisa bikin jalan sendiri. nggak bisa. Soalnya lahan BKSDA kan nggak bakal ada itu. Oh gitu ya. Mungkin Tapi secara apa namanya sustainability emang bagus ya. Cuman accessibility kalau misalnya emergency, in case of emergency sebetulnya itu isi aksesibilitas motor atau mobil gitu bisa lewat, atau motor lah setidaknya kalau misalnya ada kecelakaan atau apa itu kan agak susah dibopongnya kalau lewat pematang sawah. Bukan pematang sawah. Atas Pinggiran itu kan ada irigasi. Nah itu ada jalannya sekitar berapa puluh Jalan senti ya? aspal. ya Enggak, bukan Jalan tanah. semen. semen. Iya, semen. Jadi kita jalan di pematang irigasi yang di bawahnya sama IRP-nya IRP. Ya itu memang itu tadi itu termasuk salah satu concern yang perlu dipertimbangkan terkait aksesibilitasnya. Ya, terus juga dia ini kan sepersekian dari luas lahannya semua kan. Ke bawahnya itu berapa meter lagi berarti ke sungai? ke sungai sekitar 100. Sungai juga ada. Bukan ini Bukan ada yang di bawah yang sungai. 100 lebih. Iya, Oh 100 100 meter lebih Iya. lumayan ya. iya. Yang pertama itu tadi akses, yang kedua juga yang perlu dipertimbangkan dari sisi keamanan kalau misalnya ini sudah ada. Soalnya keamanan itu kan udah pelihara kambing. Nah, Tapi yang di bawah yang di bisa di kayak berapa bulan nggak di nginep pun. nggak apa-apa. Ya. Mungkin karena akses itu susah juga ya. Menyuruhnya rampung. Ya, oke, kayaknya itu dulu ya. Nanti mungkin sambil yang lain juga ya. Monggo. Kalau itu teh kan lahan sebelumnya berarti cuman lahan kosong ya berarti. Yang mana yang ini? Ya, yang sebelumnya Atas sudah ada. yang udah diisi itu, yang sekarang diganti itu. Ini Bawah. Semuanya. Kan yang sawah mau udah ada. Ya, Yang ini udah ada. rumah ada, atas Sekolah ada. ada, ini udah ada. Sisa-sisa lahan-lahan yang kosong-kosong yang sekarang diisi itu berarti asalnya kosong. Ya. Ya, tanah kosong. Oh iya. Belum digarap. Tapi apa namanya memang kosong, nggak ada pohon, nggak ada. Nggak ada. Ini yang udah ada memang di sini ya. Iya. Iya. Ya kalau gitu bagus, berarti apa namanya memang dihidupkan kembali ya si apa namanya si tanahnya, si kehidupannya gitu ya.
apa? Bukan nebak pohon. Iya. Maksudnya terus juga kalau saya mah ya tadi sih paling ya ERP sih. Mungkin kalau secara luas perlu ada skema ERP, emergency rescue procedure kalau gitu, di mana jalur tercepat Evakuasi. menuju ke ya jangan sampai lah gitu ya. Cuman itu perlu ada akses gitu, akses yang ya sebenarnya akses yang tadi juga misalnya yang tadi juga bisa, cuman mungkin bisa juga diperhalus ya nanti lebih mudah. dibuat nggak usah diperlebar atau gimana juga nggak masalah, cuman Soalnya kita kan mau bikin akses itu lewatnya ke lahan pemerintah. Maksudnya kalau ada trap-trap yang sekiranya ekstrim. Enggak, kalau itu sih jalan aman. Jalan kalau motor kalau maksain bisa. Tapi ada juga jalan di atasnya ini udah lewat dulu di lahannya BKSDA. Di situ ada jalan motor. Itu buat pengangkutan getah pinus. Di situ udah ada jalan sekitar dari sini tuh 50 meteran. Tapi Dekat dong. ya dari ujung yang Ya, dekat batas, yang batas sama itu 50 meteran bisa kalau itu. Mungkin naik ya. Naik. Kita nggak usah naik, kalau di sininya 50 meter kan dia makin ke sini turun jalan tuh, kita lewat sini terus. Ya kalau dari sini kita naik dulu ke atas. Soalnya ini kan yang di sebelah sini ada lahan lagi nih yang mau sebagian di sini udah ada jalan. Itu lahan parkirnya juga Mas. Iya. Oh, berarti bisa bikin parkiran. terus juga area ini sih area buffer kan ini berbatasan dengan hutan terkait area buffer itu lebih ke nanti tanaman-tanaman yang menyimpan banyak air untuk untuk ketika ya nggak tahu, maksudnya suatu saat bisa saja kan kalau di hutan itu kebakaran sebagainya yang tanpa disengaja sebagainya. Nah itu mungkin ini untuk secara umum ya karena melihat lahan Pak Krisna ini di hutan juga ya, dikitari oleh hutan. Nah, itu perlu ada juga zona zona buffernya gitu ya, yang sehingga kalau terjadi kebakaran di sekitar hutan itu ada buffer dulu sebelum ke tempat kita gitu ya. Terus ya mungkin itu nanti Kang Dede yang tahu ya. Ini kan masih jauh batas. Ya. Kalau yang ada sungai juga ya. Kalau yang di sini sungainya kan di sebelah sana. Terus kalau di lewat kebun lagi ada kehutanan sekitar 100, nggak nyampe 100 meter ada lagi sungai dari atas. Jadi dia banyak sungai berjejer gitu di bukit di lereng yang ada timur itu banyak, tapi di lahan-lahan perhutani banyak di BKS. Tapi kalau dari bangunan, dari seluruh pembangunan ke hutan masih jauh. Iya. Dan itu masih ada lahan orang juga di sini. Di atasnya itu masih ada lahan orang yang sebelum ke hutanan, tapi itu berupa kebun kayu. Sungainya tapi sungai musiman. Enggak. Sungai Besar. Sungai besar. Kalau ada Sungai dari atas itu ada sumber airnya. Jadi dia nggak meninggal musiman. Banyak sumber air. Soalnya di atas itu banyak kayak pohon bambu. Yang paling banyak sih bambu kalau bisa. Beringin kayak gitu. Tapi memang bisa terjadi kemungkinan juga sih meskipun ada sungai itu api itu bisa loncat gitu dong. Iya. Bisa. Soalnya kalau yang ini kan dari batas kebun punya orang ke kita itu udah kosong, maksudnya nggak ada jarak. Jadi itu nggak mempengaruhi banget. Terus lebih ini juga namanya tuh ya sama sih area kebakaran, terus juga area untuk hewan ya, maksudnya karena ini kan rencananya ini market garden plus ya istilahnya tanaman-tanaman pangan yang istilahnya yang untuk untuk produksi ya atau untuk dimakan. Nah ini juga di sekitar areanya
itu perlu ini juga pertimbangkan juga untuk ya buffer terhadap hewan-hewan inilah. Ya kan asalnya ini lahan kosong. Monyet datang. Ya takut ya hal-hal seperti itu untuk menanggulangi hal seperti itu. Karena tadi saya nanya sebelumnya lahan apa kan lahan kosong. Kalau lahan yang sudah ada mungkin misalnya sekarang masih belum masih aman gitu. Tapi ini belum tahu kan karena lahan yang asalnya kosong mau mau diproduksi bukan gitu. Kalau di tempat aslinya bukan kosong. Sekarang itu jahe. Oh, yang sini ya. Iya, yang semua itu di atas tuh banyak di tanah ya. Di aslinya di sananya gitu. Tapi nggak ada kayu, nggak ada. Ya. Ya. Itu. Terus Jahe mana? Jahe di daerah mana? Yang pas dari sini, dari Saung itu naik sekitar 10 meter ke sini tuh jalan sini. Di desain ruang ada? Desain sektor analisis ada? Gambar jahe. Kemarin lupa ya. Nggak ada. Soalnya yang dicatat sawah. Kalau jahe kan saya sih jarang sana sekarang. Soalnya pindah yang sana urusan bapak sama ibu. paling sisanya mah ini aja sih sama kayak yang tadi desain skematik gitu per elemen itu untuk melengkapi ini semua itu kalau dalam pengerjaan agar mempermudah lebih zoom in gitu ya. Iya, ya kurang lebih itu. Terima kasih. Kalau dari saya untuk fase pengerjaan pertama itu apa ini? Itu di Bedengan bedengan pokoknya area bedengan ini ya. Bedengan ini tapi baru bikin bedengannya ya berarti ya. Belum sampai ke ya bedengannya. Terus udah gitu masuk garden ini. Nah itu dia rumah buat isi tanahnya. Oh ini. Ya. Saya bikin bedengan market garden, membuatnya nih tadi yang ruangan ini tadi yang buat lab pupuk, kompos, alat-alat buat naruh-naruh tempatnya itu buat mulai ngolah lahan ini juga berarti ya. Jadi itu 3 bulan pertama akan melakukan itu. Berapa manpower rencananya? Resource-nya? itu kalau buat penggarapan Semuanya itu. kalau 1000 Untuk fase pertama dulu ya? nah, itu orang 4 biasanya kalau saya. Kalau yang biasa kerja Berapa? 4 orang. 4 orang. Kalau yang biasa kerja Bahan-bahannya ini banyak. dari situ. Termasuk nanti untuk yang rumah juga dari sana. Iya. Karena toolsnya udah lumayan itu sih, ada mesin sensornya udah ada di situ. Oh, I see. Terus potong rumput udah ada di situ. Oke. Traktor juga yang Udah ada traktor? udah. Oh, udah. Tools tadi setnya juga udah. Oh. Dia di rumah itu bisa. Luas rumah berapa nanti rencana? Rencana ini 12 kali 14. Gede dong. 6 kali 12 6 kali Soalnya 6 kali ini tuh Dede. enggak saya dilebarin. Misalnya kan satu rumah juga 5 orang ya, 4 Jadi 12 kali 14? Tapi semi terbuka. Oh. Jadi kebanyakannya itu yang kayak udah dibangun, jadi banyak ruang kosongnya. Oh, oke. Kayak itu apa namanya, teras depan gitu loh. Oh, oke. I see. Terus bahan bakunya untuk buat rumah dari kayu. Bambu banyak, kayu banyak. Nah, terus tadi mau bikin kompos toilet di mana kompos toiletnya nanti? toilet dalam rumah. Dalam rumah. Untuk kompos toilet itu kan kalau sistemnya itu nggak mesti beberapa kali sekali langsung keluar kan ya Mas ya, diganti. Berapa kali? Kita mau pakai Setiap kali penuh ya Oh, diganti. setiap kali perlu diganti. Jadi memang kalau misalnya jadi kita rencananya pakai yang di apa? Distribuan itu loh. Bukan yang kayak di rumah lo sekarang. Jadi Jadi kalau udah penuh langsung dituang di kompos bin gitu. Oh. Di embernya juga nggak terlalu banyak maksudnya. Oh, ya, oke. Tujuannya supaya energi embernya juga nggak terlalu banyak. Areanya di mana?
Jadi sebenarnya ada di sini sama di atas tuh. sama di atas. Memang kalau yang di atas jauhan sih mungkin bisa dibuat yang lebih dekat. Itu sih yang sebenarnya yang terdekat dari rumah yang dekat kandang ayam. Oh itu. Ya, di track bawah. Ini harus difermentasi dulu tuh. Nah itu nanti rencananya gimana? Proses. Di proses Prosesnya? tetap penggunaannya 6 bulan. Oh gitu. Oh, ada cacing juga di situ. Ya. Yang penting banyak nitrogennya ya, apa yang coklat-coklatnya, yang karbonnya supaya nggak bau. Kalau nggak nanti Pak Krisna nggak akan ke situ-situ. Iya. Oke, terus, nah jenis tanaman sayuran yang di atas itu yang CSA Market Garden itu apa nanti rencananya? Untuk CSA Market Garden sebenarnya kalau misalnya ambil ini bisa semua apa ya? Yang nggak bisa tuh Hanya yang nggak bisa. bukan nggak bisa, yang belum dicoba. Oh belum dicoba. Oh, wortel belum dicoba. Kalau yang lainnya, yang saya tahu sih udah. Kan kalau misalnya market garden kan mungkin nanti kalau misalnya marketnya kan kita bisa nanya marketnya dulu ya. Iya, Marketnya apa, pasti. kebutuhannya. Misalnya rata-rata kan bisa 12 sampai 15 jenis sayur box misalnya. Bisa di sana atau masuk juga jadi apa namanya sayur dan buah gitu ya termasuk dalam di box ini. Nah itu pertanyaan saya, kalau misalnya market CSA jalan, pasti kan butuh akses untuk supply. Nah itu nanti gimana? Kita usahain. Itu harus dari yang seberang. Yang ini yang sana ya. Sana. Yang 50 meter itu. Melewati lahan yang di atas atau dari yang seberang. Pakai toska gitu masuk nggak? Atau gan Enggak Iya berarti ya. Iya. Makanya penyiraman itu kita nggak sering, jadi misalkan di tes di tanah kalau masih basah nggak disiram. Oke, nah terus nanti rencananya tadi seperti yang kalian untuk safety-nya terhadap predator itu gimana? Kalau yang buat kandang itu ditabung. Buat rumah? Kandang ayam. Ini rumah panggung kan? Iya, Rumah panggung. Memang sudah. Kalau rumah panggung. Iya. Nggak bisa. Ini rumah panggung. Nah nanti rencananya lampu tuh hanya di rumah aja. Lampu itu memang sebagian di rumah. Mungkin ya. Di sini sih paling. Nantinya kedepannya mah ada lampu-lampu kebun yang kalau yang mau ke gubuk yang di bawah. Iya, saya bayangin tuh kalau misalnya nggak ada lampu di sekitar sana gelap banget. Memang Bisa lihat Milky Way jadinya di situ mas. Iya, itu itu sih. sih kalau langit cerah nih untuk Survival family. Wah, ayo kita ke sana. Yaudah, segera deh. kan mau ke sana kan? Kan pada mau ke sana ya gali lah nanti. Jadi volunteer langsung. Oke, mungkin itu aja dari saya. Mungkin secara untuk teknis gambar tadi udah di mention sama Kang Rian. Untuk kedepannya ini, nah mungkin lebih keren lagi untuk setiap bedengan didetailkan jenis tanamannya. Soalnya ini Udah baru bikin tadi pagi. pagi yang di Zoom ini yang dari Yang baru itu tadi. kita semua dapat gambar. Ah. Kemarin beres baru ada pemberitahuan yang disebutkan mulai lagi, makanya Oke, jadi emang dari awal udah kalau misalnya emang itu ya sudah di situ aja. Jadi ituin aja, fokusin ke situ, di zoom ke situ. Itu aja sih. Tahapannya udah ada masukan nggak? Kalau tahapan gambaran base map udah oke. Sektor analisis mungkin tadi tambahan tadi yang masalah existing tanaman itu tolong digambarin juga di situ sih at least. ada yang Yang besarnya tapi yang belum di zoom ada. Nggak yang kecil-kecilnya, Kecil belum. yang kecil-kecilnya jadi biar Yang kelihatan. bagian ini memang kita belum nyantumin sektor analisis. Mungkin kalau bisa pada saat di zoom si sektor analisis, kalau berarti sektor analisis ya. Sektor analisis yang vegetasi ada di sini juga. Oh, ada di sini juga. Tukar. Nah, yang itu. Nah, ini kan belum di zoom ini. Yang belumnya di sini tuh ini ya. Semuanya mana? Ini ya. Ya, tadi disebutin nggak di situ di tabel ini
Habib. Ada perannya ada banyak Asia, Afrika. Oke, untuk nextnya mungkin ini juga berlaku untuk yang tim satu lagi. Kalau misalnya mau tabib, mungkin existing tabib di mention zona 1 tabibnya apa aja, zona 2 tabibnya apa aja. Jadi biar lebih kelihatan di gambarnya sini. Itu sih dari saya, mungkin ada tambahan dari Kang Mas Hadi. Itu aja sih, ini memang secara sustainability, estetika gitu memang bagus, misalnya kayak aksesibilitasnya tuh nggak usah. Memang bagus aksesibilitas, sustainability dan juga estetikanya gitu, kayak misalnya nggak ada lampu, belum ada lampu gitu. Cuman tadi emergency plan itu penting, aksesibilitas itu sebenarnya menunjang ke situ, bukan hanya nanti nggak ada carbon footprint atau apapun. Listrik juga sih, itu juga walaupun misalnya sekarang masih kita mengandalkan si surya, panel surya dan nanti ada turbin, cuman just in case itu rusak atau misalnya nggak kepake, terus habis itu kita butuh ada kehidupan di situ. Menurut saya sih tetap perlu cadangan gitu. Sama satu lagi yang itu belt, green belt itu kalau ada kebakaran hutan atau misalnya apa tadi istilahnya kalau buffer ya, buffer itu. Lebih ke safety sih sebetulnya, lebih ke safety dan concernnya lebih ke situ sih. Ya. Udah sih kalau dari saya, tapi selebihnya udah mantap. Kalau buat listrik rencananya ke depannya itu solar panel itu buat cadangan. Yang dipakai itu kan turbin kalau buat Sama paling tapi genset tetap butuh sih, tapi enggak, jadi pas kan si solar panel kan kita pakai baterai. Jadi kalau misalkan untuk listrik ke depannya kita bakalan yang diutamakan itu turbin kan, kincir. Kalau buat solar panel itu buat cadangan, jadi kalau misalkan ada kerusakan di turbin itu kita bisa ganti dulu sebelum dibenerin itu bisa pakai tenaga surya dulu. Oh, gitu. Jadi kan kita punya cadangan baterai juga kan. Oh, karena sebenarnya emang turbin itu bisa pagi 24 jam sih sebetulnya. Iya. Jadi yang kedepannya yang solar panel cadangan. Ini turbin yang angin, yang air. Oh, yang air. Nanti kan di atas itu mau bikin bendungan gede. Water turbine. Jadi nanti dibendung si air Sungai itu mau bikin dulu kolam gede di atas. Oh, rencananya. Ya. Kepala suku nih. Emang kipoinnya gede situ? Iya. Secara sosial untuk warga sekitar gimana? Warga bukan dari air yang itu, ada lebih jauh lagi ngambilnya. sumbernya beda. Sumber air sungai yang gede di bawah itu diambil sama 7 pump. Jadi mungkin bisa dibikin gini ya, misalkan ini aliran air, di sini damnya. Ya. Jadi kita bikin celah ke sini aja gitu. Ya. Jadi air kalaupun ini dimanfaatin sama warga masih tetap di apa? Jadi air itu kan misalkan kalau yang di kolam itu udah penuh, air tetap ngalir ke bawah. Nggak bakalan hilang gitu yang ke bawah itu. Cuman Sebenarnya kalau kita mau bikin turbin air itu yang dimanfaatkan itu terjunannya. Iya. Terjunannya gitu. Tapi kalau debit airnya tetap mengalir dengan baik. Artinya secara debit dia akan tertahan hanya sebatas ketika dia lagi mengfulfill si aja, si bendungan itu aja. Cuman yang perlu diperhatikan mungkin di sini dari sisi legalitas, karena ketika kita memanfaatkan air yang kalau misalnya itu dianggap oleh pemerintah itu sebagai sungai, itu ada aturannya gitu loh. Untuk kita menahan jadi bendungan, atau walaupun kriteria bendungan sendiri itu ada kriterianya gitu. Tapi kalau misalnya cuma mau nahan dikit, seberapa tinggi kita mau bikin gitu sehingga terjunan itu bisa termanfaatkan menjadi turbin gitu. Karena semakin tinggi semakin bagus memang dia untuk terjunan itu sebenarnya ya. Tapi kalau misalnya kita mau lebih canggih lagi, sebenarnya sudah banyak teknologi lain
yang dia tidak memanfaatkan terjunan vertikal gitu, tapi mungkin kayak mikrohidro terus segala yang pakai spiral gini gitu segala macam, itu nanti bisa dicoba dicek-cek aja itu di internet, banyak lah untuk mempelajari hal itu. Tadinya rencananya mau yang di sungai yang gede di bawah kan, cuman untuk per sekian tahun sekali suka ada bencana banjir rusak. Ya. Tapi prinsipnya ketika memang kita mau memanfaatkan air sungai itu secara legalitas tuh ada aturannya ya. Secara legalitas tuh ada aturannya. Ya, meskipun di tanah kita gitu. Kan memang sungai itu nggak boleh di tanah kita. Nggak boleh dimiliki. Meskipun di lingkungan tanah kita, meskipun selokan kecil itu bukan milik. Tapi sebenarnya prinsipnya gini, sungai sendiri itu ada peta RBI-nya. Artinya ada yang disebut sungai, ada cuman creek lah istilahnya. Creek itu cuman celah yang ketika itu turun hujan ya air lewat situ gitu loh. Nah itu bisa sama pemerintah tidak dianggap sebagai sungai gitu seperti itu. Kalau memang itu hanya seperti itu ya aman gitu, istilahnya kita bisa memanfaatkan itu. Kalau mata air kalau keluar, mata air itu bisa, itu tergantung, kalau mata air itu tergantung si yang punya lahan, bukan punya pemerintah berarti. Kalau di lahan pribadi. Kalau di lahan pribadi. Kecuali mata airnya di atas lahan kita di lahan. Nah ya. Tapi intinya di sini lebih ke aturan sungainya sih intinya. Regulasinya aja. Nah, regulasinya. Tapi kalau ya itu tadi misalnya itu belum dianggap sebagai sungai oleh pemerintah, gitu ya, mungkin masih anak-anak sungai yang tidak ada di peta, ya nggak apa-apa, aman lah. Istilahnya relatif aman untuk kita manfaatkan. Besok kita bisa lihat itu turbinnya. Kalau itu masih ada turbinnya? Ada, tapi udah kayaknya udah nggak. Sampah soalnya. Tapi bisa kelihatan jenis sampah. Tapi intinya itu peluang yang sangat bagus ya ketika kita bisa memanfaatkan. Kalau misalnya tadi disebutkan bahwa air di sini tidak ada masalah, nah bisa kita potensinya lebih kembangkan lebih besar lagi jadi pembangkit listrik, nah itu lebih luar biasa lagi. Bahkan kalau bisa misalnya itu ditarik lagi ke kampung, nah malah seneng lagi tuh orang gitu kan. Awalnya tuh ngambilnya kampung itu dari situ. Nah cuman mereka kalau musim kemarau itu Tapi kotor sampai kurang puas gitu air di kampung itu. Nah dia geser lagi makin ke sungai gede. Untuk kebutuhan airnya tuh mereka pindah ke sungai utama. Jadi nggak dari situ. Soalnya awalnya di kebun kita dia ngambilnya pas di area kebun itu. Cuman mereka lebih mengerti gitu. Jadi kebunnya mau digarap atau sawahnya mau digarap, jadi mereka pindah. Soalnya sungai itu kan diambilnya sama 7 pam sama 2 desa. Tapi ya kalau yang buat kalau hilir kan ya itu kekurangan air. Kalau sawah awalnya dulu 3 kali, sekarang 2 kali. Itu sih pengen saya juga, soalnya udah ngobrol-ngobrol sama orang pertanian kalau misalnya. cocok habis. Iya, Mungkin ada yang lain? Oke. Sudah. Udah ngopi? Cukup. Kayaknya kemarin mintanya 3 deh. Kita ini dulu yuk. Paulus dulu.